gimana cara papa ke akunnya, papa lihat kata-kata gitu kan. Terus akhirnya di situ tuh papa ngomong aku anak anjing, terus papa marah besar. Akhirnya papa ngusir aku dari rumah kan. Terus papa tuh sampai ngancam mau ngebunuh aku, padahal papa lagi sakit, tapi papa ngomong kayak gitu kan. Bayangin orang tua ngomong kayak, oh, papa tuh lagi sambil duduk, dia sambil nunjuk aku, sini kamu tak bunuh ya. Gimana anak gak sakit hati, nggak takut dong. Akhirnya aku bilang oke, aku keluar dari rumah ini. Keluar aku malam itu juga, aku packing barang, aku langsung keluar malam itu juga. Shalom, salam damai sejahtera sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Senang sekali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Terima kasih buat dukungan dan support untuk perkembangan channel ini. Video pendahuluan tadi kita melihat bahwa itu adalah anak dari almarhum Ustadz Bagustan yang telah membuka suaranya sekaligus memberikan klarifikasi terkait kelakuan atau perlakuan ayahnya selama hidup. Kita tahu bahwa Ustadz Agustan telah melakukan pelanggaran, sekalipun memang di video ini kita tidak ungkit lagi, tetapi itu memang masih membekas di hati umat Kristen yang mengambil Alkitab lalu mengintutinya. Ini adalah salah satu penghinaan yang paling fatal yang dilakukan oleh seorang ustaz. Namun sampai ia meninggal pun teman-teman, kita melihat bahwa tidak ada satu kata maaf pun keluar dari mulutnya. Karena memang itulah yang sudah menjadi ajaran ataupun menjadi paradigmanya, bahwa ketika mereka melecehkan ataupun menghina ataupun memfitnah orang yang berbeda iman dari mereka, maka itu adalah jalan mereka menuju surga. Nah, teman-temanku sekalian, di dalam video tadi kita sudah melihat bahwa anaknya Ustadz Bagustan telah memberikan klarifikasi, sekaligus mungkin ia curhat di mana ayahnya selama hidup memperlakukan dia seperti apa yang diceritakan. Ia pernah diancam untuk dibunuh, bahkan ia pernah diusir dari rumah, bahkan ia dikatain seperti anjing yang dikatakan oleh Mbak Jelda. Ini memang sangat luar biasa teman-teman. Namun kita melihat bahwa anak seumuran seperti Jelda ini memang pemikirannya masih labil. Kalau kita melihat bahwa dia berusaha untuk tenang, berusaha untuk tegar menghadapi segala masalah, persoalan seperti yang diceritakan, yang dialami, yang diperlakukan oleh almarhum ayahnya, dia masih begitu kuat, saudaraku sekalian. Itulah memang dia mungkin dari kecil sudah ditanamkan ajaran-ajaran kekristenan bahwa mengampuni, selalu memberi, meminta maaf, sekalipun ia bukan orang yang melakukannya. Orang yang melakukan kesalahan, dia selalu meminta maaf. Itulah yang saya nangkap dari apa yang disampaikan oleh Mbak Jelda. Dan teman-teman sekalian, saya akan mengajak kita untuk simak video selengkapnya apa yang disampaikan oleh Mbak Jelda di dalam video berikut ini. Nah, aku tuh dapat tekanan dari papa, dimana aku tuh ya seperti yang tadi aku bilang, aku tuh ngurusin papa, ngurusin juga jualan, dan aku juga harus sekolah. Nah, papa tuh sering banget marahin aku akhir-akhir itu kan, dan papa ngusir aku. Sebelum aku pergi dari rumah itu tuh aku udah diusir juga kan, aku udah bilang kalau aku tuh udah pernah diusir. Nah, aku tuh diusir, disuruh pindah ke Sukabumi atau ikut ke mami papi, biar akunya juga bisa, istilahnya tuh bisa lebih istirahat, lebih leluasa lah. Karena kan kalau misalnya aku di papa kan, ya papa minta jagain apa segala macam. Sebenarnya aku nggak pernah mempermasalahin aku ngejagain papa, cuman aku tuh minta pengertian papa karena aku tuh capek. Dan papa tuh ngomongnya tuh kayak, ah kamu mah capek terus. Dia tuh ngomong kayak, terus bedanya kamu sama adik kamu apa, kan adik kamu kan nggak bisa. Jadi adik aku tuh kemarin-kemarin tuh kayak tiap di video call tuh nggak pernah diangkat kan. Terus kayak dia ngomongnya capek sekolah. Nah terus aku tuh dibanding-bandingin sama dia kayak, terus bedanya kamu sama adikmu itu apa, kamu juga alasannya capek ya. Tapi emang kenyataannya memang aku tuh capek, karena ya bayangin aja dong, aku harus ngurusin semua itu sekaligus dalam satu hari gitu. Nah disitu akhirnya
aku tuh minta buat aku ngekos aja, cuman papa nggak ngasih. Akhirnya aku ngomong kayak gitu, dan ternyata setelah aku ngomong kayak gitu tuh aku tuh nggak tahu bakalan jadi kepanjangan kayak gini ya, sampai dilaporin ke polisi. Dan dilaporin ke polisi itu tanpa persetujuan aku, jadi itu tuh nggak ada nanya kayak ini setuju dilaporin atau enggak. Jadi aku tiba-tiba tahu kalau itu udah dilapor tuh pas aku mau divisum. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku nggak tahu bakalan dilaporin. Soalnya waktu itu cuma diomongin doang, tapi kayak belum minta persetujuan aku. Dan waktu aku tahu juga aku kaget di situ. Aku bilang ke mbak polisinya, ke ibu polisinya kayak, bu ini nggak bisa dicabut aja soal ini, aku bilang gitu kan. Terus ya ibunya bilang nggak bisa karena sudah berproses kan, dan mau nggak mau aku harus ngikutin visum itu. Tapi pada hari itu aku kabur dari visumnya, karena aku berpikir kalau misalnya visumnya nggak aku lanjutin kan pasti kasusnya tuh nyangkut lah istilahnya, nggak berjalan gitu. Nah nanti kasusnya tuh bisa hilang karena akunya nggak mau divisum. Aku berpikir kayak gitu, aku kabur. Dan pas aku kabur aku ketangkep sama temennya si ibu polisi ini. Dan setelah aku ketangkep, akhirnya aku nggak mau di ini. Dan aku debat lah sama papa. Aku debat sama papa kayak, papa ngomongnya kamu itu kalau kalau nggak mau di kayak gini bisa apa yang masuk penjara, kata papa gitu. Terus ya aku bilang, tapi kan papa ngelaporin tanpa persetujuan aku, papa belum nanya aku emang mau dilaporin atau enggak. Ya terus kayak akunya juga nanya ke papa polisinya kayak, pak kalau misalnya aku nggak ngelakuin ini papa bisa masuk penjara. Terus kayak si papa polisinya bilang bisa, tapi kalau misalnya si pihak dari yang sananya ngelaporin balik. Dan mami papi itu nggak pernah mau ngelaporin papa balik karena ya emang papi mah nggak mau, dan aku juga udah yakin. Terus aku bilang ya mami papi mah nggak akan mau ngelaporin papa balik karena mami papi mah ya aku tahu mereka baik kok, kata-kata gitu kan. Terus marah-marahin aku, bentak-bentak aku. Dan aku tuh dari kemarin tuh udah nahan sakit hati ya sama papa sebenarnya, karena aku tuh udah sering banget dimaki-maki sama papa, dikata-katain sama papa. Jadi aku juga sebenarnya sakit hati karena kayak uh, ya sakit hati aja. Anak mana sih yang gak sakit hati kalau misalnya digituin sama orang tuanya kan. Gimana cara papa ke akunya, papa lihat kata-kata gitu kan. Terus akhirnya di situ tuh papa ngomong aku anak anjing. Terus papa marah besar. Akhirnya papa ngusir aku dari rumah kan. Terus papa tuh sampai ngancam mau ngebunuh aku, padahal papa lagi sakit tapi papa ngomong kayak gitu kan. Bayangin orang tua ngomong kayak, oh, papa tuh lagi sambil duduk, dia sambil nunjuk aku, sini kamu tak bunuh ya. Gimana anak gak sakit hati nggak takut dong. Akhirnya aku bilang oke, aku keluar dari rumah ini. Aku malam itu juga aku packing barang, aku langsung keluar malam itu juga. Ya, Mbak Jelda, kita melihat bahwa semoga Mbak Jelda semakin kuat, semakin tegar menghadapi persoalan, masalah yang mungkin masih ada di depan, ya. Dimana saya bersyukur sekali bahwa Mbak Jelda ini umuran seperti dia seharusnya pemikirannya masih labil, tetapi kita melihat bahwa ia sangat tegar dan kuat sekali menghadapi persoalan ataupun masalah selama ayahnya hidup. Sampai dengan saat ini pun ia masih meminta maaf dan meminta klarifikasi, sekaligus juga meminta maaf kepada umat Kristen dan juga umat Muslim, di mana ia pernah melakukan ayahnya almarhum melakukan kesalahan, ya, sekalipun sampai mati pun ia tidak pernah meminta maaf kepada umat Kristen. Tetapi saat ini sangat luar biasa, Pak Jelda bisa mewakili keluarga dan ayahnya juga meminta maaf kepada seluruh umat Kristen dan juga seluruh umat Islam di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Teman-temanku sekalian, itulah yang kita harus syukuri dan kita harus terus belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu meminta maaf, selalu mengampuni.
itulah cara yang terbaik untuk keluar dari persoalan, keluar dari masalah. Dan itulah yang dipegang oleh Mbak Jelda, sehingga sampai dengan detik ini Mbak Jelda selalu bersyukur dan berdoa. Kita berdoa buat Mbak Jelda ini, masa depannya selalu diberkati Tuhan, dan keluarganya selalu dilindungi oleh Tuhan, dan menjadi anak yang baik, dan anak yang menjadi contoh, terutama bagi keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati.